Halo sahabat, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Kak Wahyu. Tentu Kak Wahyu ingin membahas tentang therapeutic storytelling. Therapeutic storytelling atau cerita terapeutik itu berbeda dengan memberikan cerita pada umumnya. Di dalam cerita terapeutik, tentu tujuannya adalah untuk memberikan terapi kepada anak yang mengalami masalah psikologi, ya, seperti masalah emosional, masalah kendak atau perilaku, kemudian peer dan sosial. Di beberapa masalah ini kita bisa menggunakan yang namanya cerita terapeutik. Pada cerita terapeutik tentu merupakan sebuah cerita yang memiliki metafor untuk ide-ide dalam memberikan cerita kepada anak tentunya. Ya. Berbeda dengan cerita pada umumnya. Kalau cerita terapeutik, metafor sangat diperhitungkan di dalamnya. Metafor itu sendiri adalah suatu perwakilan yang dapat diberikan dalam penyampaian cerita. Karena di dalam cerita mengandung metaforikal, itu memiliki suatu kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman tertentu yang dialami atau dimiliki oleh anak itu sendiri. Prinsip-prinsip terapeutik di sini Milton Erickson, yaitu pemberdayaan. Yang pertama, karena anak itu unik, maka kita harus menerima apa adanya. Kemudian yang kedua adalah anak punya apa, dan saya atau kita terapis mau membuat seperti apa, gitu loh. Contoh, anak punya problem, pemarah, ya sudah, kita buat metafornya menjadi mewakili diri anak. Misal naga, naga yang ganas seperti ini. Itu contoh saja. Kemudian yang ketiga, hubungan antara metafor dan pemberdayaannya itu erat. Sehingga dengan erat maka akan memunculkan dampak yang jelas. Nah, biasanya kalau saya buat cerita, metafornya itu berbentuk simbol atau saya buat sebagai simbol. Seperti apa contohnya? Nih, saya akan tunjukkan. Nih, ada cerita yang saya buat seperti ini. Nah, ini judulnya adalah Nasib si Mangga Tua. Nah, si mangga ini adalah simbol dari metafor yang dimiliki salah satu anak yang saya pernah tangani. Kasusnya adalah low motivation, and then mendapat perlakuan abuse, ya, secara fisik. Nah, di sini adalah simbol mangga. Saya buat mangga karena ada metafor yang sangat kuat dalam cerita si mangga ini dengan diri anak atau masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, di sini. Nah, mangga ini sudah tua sehingga jatuh dari pohonnya, kemudian membusuk, kemudian tidak hanya membusuk, dia jatuh di jalan, tiba-tiba disepak oleh orang yang kebetulan lewat. Nah, ini menggambarkan abuse secara fisik. Menggambarkan abuse secara fisik. Ya. Lalu di halaman berikutnya, mangga ini mengalami kondisi yang mungkin sangat down, ya, mengalami kondisi yang sangat down. Nah, di sini didatengin lalat sehingga lalat memakan dagingnya sampai mangga ini menjadi tinggal biji, ya, menjadi seperti ini. Ya, di sini matahari bersinar, menyinari. Nah, metafor-metafor ini, lalat, biasanya metafor dari lalat adalah mereka yang melakukan kekerasan tadi.
secara fisik, ya. Nah, matahari menyinari, masih menghangatkan. Itu artinya di lingkungan sekitar anak itu masih ada orang yang peduli, ada orang yang mencintai. Misal orang tua, paman, atau teman-teman, atau sahabat yang dia punya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, di saat dia menjadi biji saja, karena akibat dari dimakannya dagingnya oleh lalat-lalat, dia tinggal biji. Tapi dia tersenyum. Coba lihat. I'm happy. I'm smile. Look at this. Lalat-lalat lari, pergi. Kenapa? Di sini ada angin, sepoi-sepoi. Menyapa. Halo biji mangga, apa kabarmu? Aku angin. Kemudian ada awan yang menyaksikan. Lalu setelah awan ada matahari tersenyum. Nih, matahari tersenyum. Hai biji mangga, aku matahari yang selalu mendampingimu dan selalu menemanimu setiap hari dengan kehangatan yang sangat. Biji mangga tersenyum. Kemudian halaman selanjutnya, biji mangga dibawa oleh angin. Kan dihempuskan oleh angin. Ayo biji mangga, ikut saya akan membawamu ke sebuah tempat yang begitu indah dan nyaman. Biji mangga terkejut. Kemana angin kamu bawa aku? Kemudian awan-awan pun menyaksikan. Nah, simbol-simbol inilah yang membuat anak itu semakin terkoneksi. Istilahnya saraf-saraf tuh aksonnya itu seperti ini, terus nyambung. Nah, di akhir ending cerita itu, yaitu biji mangga berada di sebuah tempat dan ada biji-biji yang lain yang menjadi sahabatnya. Dia dibawa angin, cedik-cedik. Nah, biji yang lain, akhirnya dia tumbuh. Ada hujan. Nah, hujan-hujan inilah the power-nya. Hujan-hujan itulah powernya, kekuatan pada anak yang dari metafor yang ada, sehingga tumbuh bertunas. Tuh kan, tunas. Tuh, tunasnya. Nah, setelah tunas, kemudian biji mangganya jadi pohon mangga yang luar biasa, ditemani oleh 2 biji yang tadi, yaitu menjadi 2 bunga yang indah. Coba lihat, dia tersenyum kan? Tersenyum. Ya, ending ceritanya seperti itu sahabat, sehingga anak merasa dinaikkan lagi daya lentingnya, menjadi lebih kuat lagi. Wah, dia akan berpikir begini, wah seperti cerita saya dalam hidup saya, gitu. Jadi kita memberikan sebuah intervensi itu tidak secara langsung. Artinya tidak mengatakan kepada anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tidak. Tapi melewati cerita, itu akan lembut banget di sarafnya dia. Bahkan masuk kepada jiwa dia. Wah, kayak saya nih, si biji mangga. Sama seperti itu. Itulah therapeutic story. Atau cerita terapeutik. Beda kan dengan cerita-cerita pada umumnya. Kapan-kapan Kak Wahyu mau ngupas lagi cerita-cerita yang kakak buat. Tapi sebelum kakak kupas, nanti Kak Wahyu akan menyampaikan seperti apa sih kerjanya di dalam otak therapeutic story itu atau cerita terapeutik itu. Tunggu ya video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and tekan loncengnya supaya bunyi klining-klining. Tahu kalau video baru Kak Wahyu muncul, nongol. Sahabat, thank you ya sudah ngeliat, nonton video Kak Wahyu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pribadi yang baik dan menebar kebaikan di bumi ini. Bye-bye dari Kak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.